Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal. Itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi nats khotbah bagi kita pada pesta Natal yang pertama hari ini tertulis di dalam surat Ibrani pasal yang pertama, dimulai dari ayat yang kelima dan diakhiri di ayat yang ke-12. Mari kita buka Alkitab kita supaya kita bisa membacanya secara responsoria. Surat Ibrani pasal yang pertama, ayat yang kelima sampai ayat yang ke-12, atau kita bisa juga membaca di videotron yang ada di depan kita. Demikian dikatakan. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, "Anakku engkau, engkau telah kuperanakkan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku." Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai, dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat hari Natal, Abang Inang. Gebig rugi ya. Olah saoti nama dokon. Selamat hari Natal, Abang Inang. Ido, dang alani gogona, alai sude. Ido toh. Karena kalau kita contoh ya, Abang Inang ya, kita ucap salam sama teman, tapi dia tidak jawab, ada perasaan di kita, nabohado ate, sugodo rohana ratu awate. Ada begitu kan, Abang Inang kan? Ido. Jadi ketika ada teman kita mengucapkan salam, memang mau lo pakai bahasa nih dongan tetangga, wajib hukumnya harus dijawab. Salinai, selamat Natal Abang Inang. Itu toh, melatih Abang Inang dah. Jadi yang pertama di pesta Natal ini, seperti kata topik minggu kita, menyembah Yesus anak Allah. Bukan topik minggu, topik Natal kita. Kita ditegaskan, diingatkan, diajarkan untuk menyembah Yesus anak Allah. Karena pada konteks surat Ibrani ini, katanya Yesus Kristus itu tidak diakui sebagai Tuhan, melainkan kalau enggak suruhan Tuhan, malaikat-malaikat Tuhan, dia bukan Tuhan, kira-kira begitu ya. Nah itu berlangsung sampai sekarang, Abang Inang. Kalau Bapak Ibu Saudara penikmat media sosial, terutama TikTok begitu ya, ini sering sekali perdebatan-perdebatan tentang Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu pada hari ini saya mau coba sedikit memberi pemahaman tentang Tuhan Yesus Kristus, supaya setiap kita, Bang Inang, tidak lagi ragu akan siapa itu Yesus Kristus. Dari kecil, Bang Inang, saya pribadi karena kecil besar di Jakarta, itu rasa-rasanya
sudah puas dan kenyang akan penghinaan terhadap Yesus Kristus. Saya nggak tahu Amang Inang sekalian, apakah Amang dan Inang sudah kenyang dengan penghinaan terhadap Tuhan kita Yesus Kristus? Dulu waktu kecil sering sekali dikatakan begini, lu Kristen Batak lu, Tuhan lu pakai sempak, dipantek, ditusuk maksudnya gitu ya. Wah, mengerikan sekali pada waktu itu begitu kan. Tetapi puji Tuhan, itu tidak mempengaruhi iman saya dan banyak orang Kristen lainnya. Karena apa? Karena pengenalan kita benar akan Yesus Kristus. Sehingga orang mau bilang apa, I don't care. Karena pengenalan saya benar tentang Yesus Kristus. Di masa-masa penyebaran informasi yang begitu luas di hari-hari ini Amang Inang, saya sungguh khawatir kepada generasi penerus kita. Sebentar dia tonton media sosial, akan ada banyak sekali di sana hujatan-hujatan, banyak sekali di sana omongan-omongan yang seolah masuk akal tentang Yesus Kristus, padahal tidak. Seolah masuk akal maksudnya bagaimana? Masa Tuhanmu manusia? Kalau anak-anak kita tidak memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus Kristus, maka ia akan, iya ya. Kalau nggak salah di beberapa minggu ini, di minggu Advent saya pernah khotbah tentang kami satu kamar di kampus, satu angkatan, satu kamar, itu hampir tersesatkan imannya karena membaca buku dari Belanda yang diterjemahkan ke bahasa Inggris yang mengatakan bahwa jangan-jangan, tapi ini bukan penyesatan Amang Inang ya, ini mau mencoba memberitahu bahwa di luar sana akan banyak penyesatan model begini. Ya. Jadi di buku itu dikatakan, jangan-jangan Yesus itu adalah anak haram tentara Romawi. Maria tidak mungkin bisa hamil di luar nikah. Omong kosong itu semua, mitos katanya begitu. Maria hanya malu, mohon maaf, dia diperkosa oleh tentara Romawi. Bayangkan Amang Inang, orang yang masih polos, masih mahasiswa waktu itu, membaca itu, kami berdiskusi satu kamar, jangan-jangan iya ya woi, bukan Tuhan Yesus itu woi, anak haramnya tuh. Bayangkan Amang Inang, kami sudah mahasiswa teologi waktu itu, apalagi kita yang tidak dibekali dengan seperti yang dibekali kepada kami. Itu satu contoh Amang Inang. Jangan-jangan nih kita yang hadir pada saat ini, iya juga ya. Adok songonnya Amang Inang? Ah itu toh. Ya, hati-hati dah Amang Inang dah. Saya mau memberikan pemahaman bahwa di luar sana tidak seindah itu. Maka dari itu Amang Inang, bagi kita yang sudah teguh imannya kepada Tuhan Yesus Kristus, ayo kita bekali juga kepada anak-anak kita. Menyembah Yesus anak Allah. Penyebutan kepada Yesus Amang Inang banyak. Satu, anak Allah itu menunjuk kepada Yesus. Dua, anak manusia itu juga menunjuk kepada Yesus. Apalagi Amang Inang? Mesias. Apalagi Amang Inang? Juru selamat. Anak domba Allah. Oh ini lagi lebih persoalan nih. Anak domba, Tuhannya orang Kristen domba, ini kan? Datanglah anak-anak kita nanti kan, nggak maulah aku lagi jadi Kristen, masa Tuhannya dibilang domba. Wah repot kita Amang Inang, repot kita. Maka bekali anak-anak kita, generasi penerus kita mulai dari sekarang. Maka orang tua harus memiliki pemahaman yang jelas dan benar tentang siapa itu Yesus Kristus. Jangan sampai kita datang beribadah, kita rajin berdoa, tetapi kita tidak kenal siapa itu Yesus Kristus. Atau mungkin jangan-jangan Allah pun kita tidak kenal. Ketika kami masuk kuliah
Dogmatika 1. Guru kami waktu itu Pendeta Dr. Fritz Hombing yang berkhotbah pada hari Minggu waktu itu di sini jam 10. Oh, itu dosen yang sangat dahsyat Amang Ina. Tipis lah 11-12 lah dengan Amang Pendeta Saud Sirait. Amang Pendeta Saud soal sosial politik, kalau Pendeta Dr. Fritz Hombing tentang sistematika atau pengajaran. Jadi ditanya sama kami waktu itu, siapa Allah? Katanya sama kami. Satu kelas kami bingung, tebodok semua, gak ada yang tahu. Sekarang saya mau coba tanya di sini Amang Ina. Kalau ditanya kepada kita, siapa Allahmu? Siapa Amang Ina? Nah, bingung kan? Sama, kami juga dulu bingung. Lalu beliau bilang begini, kalau ditanya siapa Allahmu? Allah yang kau sembah itu Allah yang mana? Kalau kau bilang Allahmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, saudara-saudara kita orang Islam juga bilang Allahnya menciptakan langit dan bumi. Berarti sama Allahmu dengan arah orang Islam. Sama atau enggak Mang Ina? Tunggu dulu. Udah terjawab atau bisa iya bisa tidak dah. Tunggu dulu. Kalau ditanya siapa Allahmu? Lalu beliau bilang, kita adalah orang-orang yang melanjutkan pemilihan dari umat Yahudi. Maka kalau ditanya siapa Allahmu? Allahku adalah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Kalau kita tanya sama teman-teman berkepercayaan lain, Allahmu adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub? Tidak. Kalau iya berarti satu Tuhan kita. Kita sama Allahnya. Allah yang kita sembah sama. Tapi kalau tidak berarti bukan. Karena Allahku, Allah yang kita sembah hari ini, Allah yang menurunkan anaknya Yesus Kristus adalah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Jadi jangan sampai salah ya Mang Inang ya. Kalau dibilang Allah yang baik, Allah kami juga baik katanya. Allah yang menciptakan manusia, Allahku juga menciptakan manusia kata mereka. Lalu apa yang membedakan Allahmu dengan Allahku? Kan gitu ya. Allahku adalah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Allahku adalah Allah yang membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Itu Allah yang kita sembah Mang Ina. Dan Allah itu yang kita sembah itu, dialah yang menurunkan anaknya Yesus Kristus. Jadi kalau dibilang apakah kita menyembah Allah yang sama dengan agama lain, bisa iya bisa tidak. Patokannya ada dua itu. Lalu masuklah kepada pengenalan akan Yesus Kristus. Ada yang bilang Yesus Kristus itu nabi. Karena ada di kitabnya. Ya nggak apa-apa silakan. Haporsyai nadiho, hu haporsyai nadiau. Setuju Mang Inan? Begitu dah. Jangan kita larang teman-teman kita itu mengatakan Nabi Isa itu adalah nabi. Nggak apa-apa terserah mereka. Yesus itu adalah nabi, ya nggak apa-apa itu terserah mereka. Tetapi kita tidak mengatakan itu. Kita mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Asing ragu-ragu. Kita tes dulu ya Bang Inang ya, kita tes ya. Daw, ini tugas tanggung jawab saya sebagai pendeta HGB Bandung Reformanda dah. Kalau ada jemaatnya yang salah, saya nanti disentil Tuhan kan. Tanda kutip dimarahin maksudnya. Siapa di antara kita yang ada di hadir pada, nggak apa-apa Bang Inang. Ya, kita apa aja, terbuka saja. Paling nanti kami kunjungan ke rumah kok nanti sama Mang Pendeta Syanturi. Songon nali ludohamu amang, paling gitu kok. Hah? Songon nasi kapor siamu amang. Naso di HKBP dohamu salilingon paling itu kan. Ya kita tes ya Mang Inang ya. Siapa di antara kita yang pada saat ini tidak mengaku, tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah? Tunjuk tangan. Puji Tuhan, sangat tarotonau. Agi, sangadong tunjuk tangan, bah. Ngatong repot kan? Itu. Mengerti Mang Inang dah? Berarti kita satu pandangan, satu visi, satu iman. Bahwa Yesus adalah
Yesus adalah, kenapa Yesus disebut sebagai anak domba Allah? Karena dia digambarkan domba sembelihan, ya, yang dengan itu dipersembahkan kepada Allah, lalu Allah menghapus dosa umat pada waktu kepercayaan orang Yahudi. Sampai kepada Yesus Kristus digambarkan dia yang disembelih, darahnya menebus semua manusia. Itu makanya Yesus disebut anak domba. Bukan berarti Yesus kita itu adalah binatang, Tuhan yang disembah orang Kristen itu adalah binatang, bukan. Kalau mereka mau bilang itu terserah, silakan saja. I don't care lah, kita nggak usah repot dengan pandangan orang terhadap kita. Tetapi kita terhadap kita ini yang perlu kita perbaiki bersama. Nah makanya tadi Amang Inang di kitab Ibrani ini betul-betul ditegaskan oleh sang penulis. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Enggak ada. Malaikat dibandingkan kepada Allah, jangan. Kepada manusia saja, malaikat tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu saudara-saudaraku remaja Napaso Bulung. Jangan ya pernah kau bilang, mama kau baik kali, kau lah malaikatku, jangan. Engkau sedang mengecilkan mamamu di situ. Kenapa? Abang Inang, kita percaya ya dalam pembahasan angelologi, iblis adalah malaikat yang tidak taat. Ketika malaikat tidak taat, dia tidak boleh kembali ke sorga. Dibuang ke bumi, gak boleh naik lagi. Jadi iblis. Ketika manusia tidak taat, apa yang dilakukan? Allah datang dalam rupa manusia. Maka derajat manusia jauh lebih tinggi di hadapan Allah dibanding dengan malaikat. Maka ya remaja Napaso Bulung jangan pernah bilang, mama kau adalah malaikatku, enggak. Apalagi baru 3 hari yang lalu ya, hari ibu ya Inang ya. Selamat hari ibu ya Inang. 3 hari yang lalu. Kan ada enggak anak-anak kita ucapkan selamat hari ibu sama kita? Ada. Ada enggak yang enggak? Ada, ya. Mamaku juga enggak kuucapkan. Lagi menguluhon Natal Sinaga Cimahi saya ditelepon. Selamat hari ibu ya nak, amang. Anak durhaka saya ini memang. Ya mak, saya bilang selamat hari ibu. Tapi ada juga yang selamat hari ibu ya mak, katanya di teks kan. Gak usah selamat-selamat hari ibu, kau nyuri uang mama di laci kan. Kadang-kadang ya, kita sayang sama orang tua di mulut aja. Di mulut seolah-olah mamaku cintaku, bapakku ini. Belikan dulu Royco mang, nanti lama lagi main game aku. Hanya di mulut saja. Begitu juga kepada Tuhan. Hanya di mulut saja. Ini persoalan orang-orang Kristen hari-hari ini. Kenapa sih, ya kan? Yuk kita sadar bersama dan kita mau berubah bersama. Jangan hanya di mulut saja. Jadi bagaimana kita mau mengakui Yesus adalah anak Allah dan menyembahnya adalah dengan mengucapkan juga dan dengan perbuatan juga. Bapak Ibu Saudara-saudara, menyembah Tuhan seperti seruan pada Natal ini kita diingatkan untuk menyembah Allah. Menyembah Allah ini pemahaman yang harus benar di antara kita. Bagi sebagian aliran gereja, menyembah Allah adalah dengan puji-pujian, nyanyian, dan ibadah seperti ini. Tuhan kaulah, makanya kalau teman-teman kita yang dari aliran gereja lain, itu kalau bernyanyi mau sampai angkat-angkat tangan, sambil nangis, habis itu ngomong tahap-tahap ya kan. Karena mereka merasa bahwa menyembah Tuhan adalah dengan bernyanyi memuji Dia. Betul atau salah? Betul. Tapi persoalannya bukan berhenti di situ. Di HKBP, puncak dari ibadah adalah pemberitaan firman. Ini.
Kenapa? Kita percaya kepada Yesus Kristus yang lahir itu, yang berkarya itu, yang mati itu, lalu yang bangkit dan naik ke sorga itu, kita percaya. Karena kita percaya kepadanya, apa yang dia katakan kita mau dengar dan kita mau taat. Saya selalu sampaikan kepada kita di dalam khotbah-khotbah bahwa bukti kita menyembah Allah adalah dengan taat kepadanya. Saya mau tanya sama kita, Mang Inang. Kita senang gak kalau anak-anak kita memuji? Bapak ganteng, mamaku cantik. Senang gak? Senang. Tapi habis itu disuruh, nak belajar kau. Ribut kali mama ini loh. Iyalah mama ganteng, mama cantik, mama ganteng. Mama cantik setiap hari, mama baik setiap hari. Tetapi disuruh tidak mau. Apakah model anak begini adalah anak yang mencintai orang tuanya? Iya atau tidak? Tidak. Bukti seorang anak mencintai orang tuanya adalah taat. Sama, kita juga begitu. Bukti kita percaya kepada Allah, cinta kepada Allah, mau beribadah kepadanya, mau menyembah kepadanya adalah dengan taat. Makanya Mang Inang, tidak dibenarkan orang percaya tidak beribadah kepadanya. Bukan ibadahnya yang penting, tetapi dengan beribadah iman kita tumbuh. Sama seperti dikatakan di Alkitab kita ya. Iman adalah iman tumbuh dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Bagaimana dia mau mendengar firman Tuhan kalau dia tidak datang beribadah? Nah, makanya dari itu Bapak Ibu Saudara, kita mau sadar bersama bahwa ketaatan kita kepada Tuhan itu sering sekali tidak terlihat. Ketaatan kita kepada Tuhan bukan soal datang ke gereja. Ketaatan kita kepada Tuhan bukan soal berdoa. Tetapi ketaatan kita kepada Tuhan adalah bagaimana kita mau melakukan yang Tuhan katakan kepada kita. Tadi malam kami mengikuti ibadah keluarga di rumah Amang Marangin Sirait, Inang Sintua, Boru Situmorang. Pengkhotbahnya Pendeta Dr. Fritz Sihombing. Dalam khotbahnya beliau bilang, tema Natal hari ini adalah jangan rakus. Jangan hanya memikirkan diri sendiri. Berbagilah kepada sesama, katanya. Lalu saya mengingat Amang Inang begini. Tapi sebelumnya saya mau bilang begini. Kita berbuat baik itu melakukan kehendak Bapa atau kehendak pribadi? Yang mana Amang Inang? Kehendak Bapa. Saya berbuat baik, kita berbuat baik melakukan kehendak Bapa, bukan kehendak saya ya. Bukan kehendak kita pribadi-pribadi. Itu yang perlu jelas sama kita. Sehingga apa yang Bapa perintah kepada kita, baik itu melalui firman-Nya yang tertulis dalam Alkitab, atau baik itu perintahnya langsung kepada kita. Nah, sekali waktu di masa Natal, biasanya di gereja HKBP, saya sebagai pendeta HKBP, biasanya, bukan kebenaran Amang Inang, biasanya kami pendeta HKBP di hari Natal itu biasanya mendapat sukacita Natal. Banyak jemaat yang memberikan sukacita Natal kepada kami berupa uang. Ketika itu terjadi pada suatu waktu kepada kami, kepada saya pribadi, saya berpikir, lebih tepatnya saya diperintah begitulah oleh Tuhan, itulah iman saya. Untuk berbagi
kepada satpam, kepada pegawai gereja, kepada teman-teman yang lain. Ini persoalan yang mau kita hadapi bersama, Mang Inang. Sering sekali ketika kita sudah mau taat kepada kehendak Bapa, ada saja penghalang di dalam kehidupan kita. Nah, itu yang kami pernah rasakan dulu. Jadi sekali waktu saya siapkan di masa Natal waktu itu Hamolateon untuk Satpam A, Satpam B, Satpam C, Satpam D. Lalu saya siapkan juga untuk si A, si B, si C, si D. Untuk tetangga si A dan seterusnya. Kan? Lalu sahabat saya, seorang perhalado waktu itu bilang, untuk apa itu Amang Pendeta katanya kan? Oh, untuk dibagi ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Biar semua merasakan sukacita Natal, saya bilang. Ngapain itu? Enak kali itu nanti. Banyak kali lagi. Sonang mahal lagi puang, katanya kan. Di situ saya langsung berpikir, iya juga ya kebanyakan kayaknya ini. Sungguh Amang Inang. Padahal perintah itu saya rasakan betul-betul kuat untuk berbagi waktu itu. Tetapi karena ada teman saya, sahabat saya yang bilang, banyak kali tuh Amang, ketagihan nanti orang itu. Katanya, bodohnya, iya ya, saya kantongin lagi, nggak jadi saya kasih. Bayangkan. Nah maka dari itu, ini yang mau saya sampaikan kepada kita Mang Inang. Dalam menyembah Allah, tadi ya topik kita, menyembah Yesus anak Allah. Dalam menyembah Yesus anak Allah, Allah akan memerintahkan kita pribadi-pribadi dengan cara yang berbeda. Ada yang nyuruh, banyakkan persembahanmu ya. Ya, Tuhan kadang suruh kepada kita untuk persembahan. Tuhan kadang suruh kepada kita, ini beda-beda kita ya, perintahnya beda-beda. Tuhan kadang suruh kepada kita, bantu anak bapak tuamu itu. Gak bisa tiap bulan kau bantu, nanggo apalah di masa Natal ini kau bantu. Ada yang gak ke keluarga panggilannya, ada yang kepada tetangga. Akan na pogos do tetangga. Bagi boras na boras, sembako na sembako, hepeng na hepeng, dia na dia. Banyak kan? Tapi hati-hati. Ya, dalam menyembah Allah kita itu, iblis tidak suka Mang Inang. Dia akan pakai orang-orang terdekat kita untuk menghalangi kita melakukan kehendak Bapa. Seperti saya tadi. Sungguh saya merasa bodoh sampai hari ini ketika saya tidak jadi memberikannya pada saat itu. Ay gudang mai, ketagihan non sapami, Amang. Saya waktu itu kan, iya juga ya. Tapi setelah beberapa lama, bodohnya aku. Ampun gitu ya. Nah maka dari itu Bapak Saudara-saudara. Ketika kita menyembah anak Allah itu, kita mau taat kepadanya, hati-hati. Orang-orang terdekatmu, orang-orang yang kau kasihi, bisa dipakai oleh iblis untuk menghalangi kasih itu, penyembahan itu terjadi di dalam kehidupanmu. Maka dari itu firman Tuhan hari ini mengingatkan lagi kepada kita. Kita diajak untuk menyembah anak Allah itu. Dengan cara taat. Apa firman Tuhan katakan, apa perintah Tuhan kepada kita, taat. Baik di masa Natal ini, baik di masa-masa yang akan datang. Molodidok tuhatai urupi. Molodidok tuhatai apuli. Molodidok tuhatai pargogoi. Mari kita bersama-sama di Natal ini Mang Inang. Mengingat bahwa aku sudah diselamatkan Tuhan, aku sudah diberkati Tuhan, maka aku juga menjadi berkat, jalan untuk menyembah Dia, Allah yang Maha Kuasa. Akhir kata di khotbah ini saya mau ucapkan selamat Natal bagi kita semuanya. Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang melampaui segala akal. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Roh Kudus yang memelihara kehidupan kami hingga sekarang Tuhan. Kami boleh bersama-sama merayakan hari kelahiran anakmu Yesus Kristus di gerejamu HKI Bandung Reformanda. Tuhan firman-Mu yang telah kami dengar mengenai pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus Kristus. Mengenai
apa yang harus kami lakukan kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Kami diperintahkan untuk taat, kami diperintahkan untuk mau memuliakan Tuhan dengan melakukan kehendak Bapa. Oleh karena itu Tuhan, kami adalah orang-orang yang lemah. Kami mohon Tuhan yang kuatkan, Tuhan yang mampukan kami dalam kehidupan kami pribadi-pribadi. Dan ketika Tuhan perintah, kami mau melakukannya. Dan semakin banyak orang yang terberkati oleh-Mu melalui tangan kami. Karena Tuhan telah memberkati kami pribadi lepas pribadi. Oleh karena itu Tuhan, ajari kami untuk betul-betul menunjukkan, menampakkan wajah Tuhan di tengah-tengah orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan. Biarlah Tuhan pakai kami kepada orang-orang miskin untuk berbagi, kepada orang-orang berduka untuk kami boleh menghiburkan dengan firman-Mu, kepada orang-orang yang letih lesu sehingga kami boleh menjadi penguat baginya, karena Tuhanlah yang bersama-sama dengan kami. Dan ketika kami menjadi berkat bagi sesama, orang-orang di sekeliling kami melihat Tuhan di dalam kami, dan Tuhanlah yang dimuliakan. Jauhlah kami Tuhan untuk dimuliakan. Biarlah Tuhan semakin ditinggikan dan kami semakin direndahkan. Karena Tuhanlah yang agung dan mulia, kami adalah orang-orang yang hina dan tercela. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hidup hari ini, untuk kami boleh bersekutu bersama. Biarlah Tuhan, kami semua umat-Mu yang hadir pada saat ini menjadi alat-alat Tuhan senantiasa, menjadi berkat baik di gereja, di masyarakat, terutama di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Tuhan, inilah kami yang menyembah Engkau. Kami mohon Tuhan yang senantiasa bersama kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.